Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada kesempatan kali ini teman-temanku sekalian, di seri yang berbeda ini kita nggak bahas bahasa Arab dulu. Jadi aku mau bikin sebuah website ataupun aplikasi, nanti kita lihat ke depannya nanti akan gimana gitu kan. Nah, tapi di seri kali ini kita akan setup dulu bagaimana nanti aku akan mengcoding ya, membuat suatu program baik website maupun aplikasi, tentunya untuk menunjang keilmuanku di bidang bahasa Arab ya. Jadi mungkin kita akan buat website atau aplikasi edukasi atau pembelajaran atau mungkin yang lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita praktek ya. Kita nggak banyak teori tapi langsung praktek aja, dan nanti video ini akan lebih santai, nggak kayak biasanya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngikutin seri kali ini boleh banget, karena aku akan bahas dari nol. Dan tentunya ini bukan channel yang sangat intensif seperti itu ya, untuk menjelaskan teori-teori ataupun informasi-informasi yang mendetail terkait dunia coding dan pemrograman, karena spesialisasi saya di bahasa Arab. Jadi buat teman-teman yang pengen mendalami banget ya, ini bukan channel yang tepat. Tapi buat kalian yang pengen belajar dari nol, kita belajar bareng, kita setup bareng, maka seri kali ini adalah seri yang tepat buat kalian. Oke, langsung saja kita akan memasuki materi atau pembahasan berikut ini. Pertama-tama aku itu harus download yang namanya Visual Studio Code atau istilahnya itu text editor. Nah, si VS Code ini itu untuk kita menuliskan baris kode. Jadi ini adalah suatu text editor ringan yang dilengkapi dengan plugin-plugin atau extension yang memudahkan kita untuk mengcoding gitu ya. Nah, jadi di sini aku udah download. Jadi teman-teman silakan klik download di sini. Nanti otomatis akan terdownload. Yang kedua yang kita butuhkan adalah Git. Ya, jadi kalau kita buka di halaman yang utama seperti ini, Git. Nah, dia akan disuguhkan langsung tempat downloadnya di sini. Tinggal kita klik dan pilih yang ini. Nah, ya. Oke. Langsung saja diklik, nanti otomatis akan terdownload karena saya udah download. Jadi aku nggak perlu nyontohin downloadnya ya, oke. Ini aku close aja, tenang aja teman-teman, nanti aku kasih linknya ya. Nah, lalu kita perlu yang namanya si NVM. Sebenarnya ini sebelum aku menjelaskan ya, sebenarnya kita bisa download itu di sini, Node.js. Nah, kita ketik Node.js, nanti akan ada halaman ini. Nah, ini itu kita bisa download langsung sebenarnya ya, Node.js LTS ini ya. Tapi aku nggak ngelakuin ini, aku lebih suka pakai NVM. NVM itu apa? Node Version Manager. Intinya, jadi kalau kita mau membuat suatu website yang interaktif, nah kita itu perlu namanya itu bahasa JavaScript teman-teman ya. Nah, supaya si JavaScript ini mau dijalankan di laptop kita, itu perlu namanya runtime environment ya. Namanya itu Node.js. Nah, si Node.js ini itu kita bisa langsung download tuh, supaya codingan kita terkait bahasa JavaScript tuh bisa run gitu ya, bisa jalan di laptop kita. Tapi aku downloadnya tuh pakai NVM, nggak langsung dari Node.js-nya ini, website resminya, tapi aku pakainya di NVM-nya ini. Langsung aja klik link yang aku kasih ya, di NVM Windows, karena aku pakai Windows untuk sistem informasinya, sistem operationnya maksud saya. Nah, di sini langsung klik yang rilis ini. Nah, di sini kita scroll paling bawah, nanti ada yang nvm setup.exe ini. Nah, ini yang kita klik satu kali aja, nanti otomatis akan terdownload. Oke, ini kita back. Lalu karena aku nanti pengen belajar UI UX juga ya ke depannya. Jadi ini untuk setup awal aja, untuk memudahkan kita dalam membuat suatu web maupun aplikasi yang nantinya akan butuh sumber atau istilahnya itu untuk slicing code gitu ya, untuk membuat website maupun aplikasi dari desain di Figma ini. Aku pakainya Figma gitu. Ini silakan akses aja Figma ya.
figma.com seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik yang di solution ini, ada di bagian download, dan di sini ada desktop app for Windows. Nanti aku kasih di description gitu ya. Oke, kita close aja. Lalu karena aku pengen buat aplikasinya itu nanti selain pakai teknologi JavaScript yang tadinya aku udah jelasin sedikit ya, aku pengen belajar Flutter juga. Jadi buat teman-teman yang pengen buat aplikasi sebenarnya pakai JavaScript sudah bisa nanti pakai React Native. Tapi aku pengen explore lagi terkait Flutter ini ya, karena katanya si Flutter ini itu UI-nya lebih cantik gitu kan, lebih customable lagi gitu. Nah, oke, langsung saja. Jadi kalau kita ketik seperti ini di Google Flutter, nah ada halaman pertama ini, kita bisa klik yang ini aja ya, flutter.dev. Ini kan yang bersponsor ya, sama sih sebenarnya. Ini coba kita klik aja. Nah, ini halaman pertamanya, dan lalu kita akan get started langsung aja. Di sini sudah terdeteksi current device-nya, karena aku pakai Windows, dia akan merekomendasikan aku untuk pilih yang Windows. Aku klik. Untuk yang rekomendasi kita pakai Android, klik. Dan di sini kalau kita lihat ada verify system requirement-nya. Jadi hardware requirement-nya, persyaratan hardware kita dalam membuat si Flutter ini adalah minimal CPU core di sini. Lalu ada memori RAM-nya ya. Ini rekomendasinya 16 GB karena aku pakai 16 GB ya. Alhamdulillah. Display resolution in pixel ini juga alhamdulillah aku pakai Full HD, dan juga free disk-nya itu lebih dari 60 GB kalau aku ya. Kalau ini minimal 11 GB gitu. Nah, jika kita ingin mendownload atau membuat si Flutter ini, itu kita perlu namanya SDK-nya, Software Development Kit ya. Jadi si Flutter SDK ini, si Flutter ini memberikan kita SDK-nya untuk kita itu membuat suatu aplikasinya. Tapi sebelum itu kita harus punya sih namanya ini. Jadi Flutter support 64-bit version of Microsoft Windows 10 or later ya. Jadi support di 64-bit untuk Microsoft Windows 10 atau later ya. This version of Windows should include the required Windows PowerShell 5 or later. Jadi harus ada PowerShell-nya Windows 10. Ini aku ada kalau nggak salah. PowerShell. Nah, ini ada PowerShell ya. Aman. Lalu kita perlu yang namanya ini ya, download and install the Windows version of the following package Git for Windows. Nah, tadi udah aku kasih linknya ya, dan aku udah contohin mana website untuk download Git-nya. Teman-teman kalau diklik langsung ini sebenarnya udah bisa juga sih. Nah, ini ya, Git. Ini agak beda, apa namanya? Si ininya, linknya. Tapi nggak apa, aku rasa sama aja sih. Kita back aja. Nah, lalu di sini kita butuh namanya Android Studio. Android Studio ini apa? Kita nanti nggak akan ngoding di Android Studio ya. Android Studio itu kayak dia itu semacam ya mirip text editor, tapi dia bukan text editor. Dia itu namanya IDE. Nah, nanti akan kita download juga di sini. Tapi yang jelas kita butuh ini. Nah, sebelum aku lanjut, mungkin kita akan ke Android Studio-nya dulu ya. Jadi, kalau teman-teman ketik Android Studio seperti ini di Google, nanti akan ditampilkan si Android Studio-nya ini. Nah, seperti ini sama ya. Nah, di sini kita perlu yang namanya download si Android Studio ini. Ini tinggal kita klik aja, nanti akan ada checklist kayak gini. Nanti kita klik lalu otomatis akan terdownload seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan di website ini, IDE, Integrated Development Environment. Jadi dia itu lebih kompleks, nggak sesederhana VS Code. Tapi si Android Studio ini menawarkan emulator yang akan kita pakai untuk mempreview, melihat hasil codingan kita
ketika kita ngoding si Flutter maupun React Native-nya nanti. React Native itu ya sama kayak, ya gampangannya kayak Flutter, cuman bukan Flutter. Intinya dia untuk membuat suatu aplikasi seperti itu. Untuk Flutter SDK-nya ini ya, teman-teman bisa download di sini. Oke, yang bagian install the Flutter SDK ini, teman-teman download bagian ini. Nanti aku kasih link downloadnya. Di sini aku udah download. Nah, sekarang aku mau install semua yang udah aku download. Yang pertama mungkin Figma dulu aja, yang enteng-enteng dulu aja. Nah, apakah kedepannya nanti akan kita pakai si Figma ini? Mungkin iya, untuk membuka file desain dari si Figma ini ya. Kita login aja. Aku pengen login pakai Google biar cepet. Kita tunggu. Oke, open the desktop app. Open Figma. Nah, ini tampilan ketika aku udah punya project ya, karena aku ada beberapa project yang udah aku buat gitu kan. Ya, kita langsung close aja karena kita nggak pakai Figma itu untuk saat ini. Aku pengen ininya aku pengen di text bar aja. Nah, kayak gini. Lalu ya aku close aja nggak apa. Kita akan install yang namanya si Git dulu aja deh. Yang Git ini aku install dulu ya. Nah, Git ini untuk apa teman-teman? Singkat dan secara sederhananya, kalau kita itu ngoding, next aja. Aku centang ini aja nggak apa. Oke, aku centang aja nggak apa lah. Jadi kalau kita lagi ngoding, kita itu perlu nge-track codingan kita, ataupun kita itu nanti kalau mau nge-cloning ya, mau nge-cloning dari repository itu kita bisa atur. Nah, ini aku atur si VS Code aja. Nah, ini kenapa nggak bisa di next? Biasanya minta diganti dulu gini. Lalu aku ulangi lagi. Kenapa nggak bisa di next? Kita back dulu, lalu next. Nah, ini udah bisa di next ya. Jadi di bagian ini Visual Studio Code as Git default editor. Oke, kita ulang lagi, next. Oke, ini bisa di next ya, udah sesuai, kita next. Nah, ini tuh aku mau yang langsung main aja, nanti biar nggak ganti-ganti ya, biasanya master soalnya branch-nya itu. Buat teman-teman yang belum paham, nanti sambil kita ikutin bareng nanti akan paham. Ini kita next aja. Next. Oke, kita tunggu dulu proses instalasinya. Oke. Sambil kita nunggu, sebenarnya kita nggak usah nunggu, kita finish aja. Nah, nanti di sini ada yang kalau misalkan kita klik kanan, show more option. Nah, di sini ada open git bash here, open git GUI here. Nah, ini artinya kita bisa kita sudah menginstal si gitnya gitu ya. Figma sudah kita install, Git sudah kita install, lalu aku pengen install si ini VS Code-nya ya. Aku install aja dulu. Oke, aku kita install dulu aja. Accept. Next. Create desktop. Open with code. Connection to Windows about context menu. Ini aku centang aja semua. Install. Nah, VS Code ini sebenarnya tuh banyak alternatifnya, nggak hanya VS Code. Di Android Studio sendiri kita bisa coding gitu kan. Tapi menurutku si VS Code ini paling enak buat pemula gitu. Kita launch aja langsung, finish. Dan di VS Code ini menawarkan beberapa fleksibilitas lah. Nah, ini aku mau langsung aja login pakai akun GitHubku.
seperti itu. Visual Oke. Nah, ini teman-teman harus buat akun GitHub dulu ya. Jadi ini nggak perlu diikutin, nggak apa-apa untuk sementara, karena aku udah buat si GitHub-nya. Jadi aku loginkan dulu. Intinya teman-teman kalau sudah install si VS Code-nya ini itu sudah cukup. Untuk konfigurasinya bagaimana, nanti kedepannya kita akan berjalan bareng ya. Tentu di video kali ini aku nggak akan jelasin si konfigurasi VS Code-nya karena nggak butuh banyak. Nanti kalau kita sudah coding nggak terlalu banyak butuh extension. Dan kenapa aku loginin di GitHub-ku, karena ini nanti akan banyak banget extension yang aku udah download dulu. Jadi aku pingin ini di setting dulu di akun GitHub-ku gitu. Nah, teman-teman, ini sambil aku nunggu ini, kita bisa buat akun GitHub. Nah, seperti tadi yang aku katakan, ini kalau aku buka menu baru ada github.com, nanti aku kasih linknya tentunya ya. Nah, ini kita bisa sign up aja ya, bisa register, bisa daftar. GitHub ini untuk apa? GitHub ini sederhananya kita itu bisa mengupload codingan kita, baik codingan kita yang nanti akan bisa dilihat oleh orang lain ataupun enggak, dan kita bisa men-tracking atau menyimpan history codingan kita dengan secara cloud, secara online itu. Ibaratnya kayak Google Drive gitulah gampangannya itu. Cuma dia biasanya fokusnya emang untuk coding. Jadi bisa dibilang sosmednya anak programmer gitulah. Nah, teman-teman ini bisa sign up aja, bisa daftar di sini pakai email ya. Karena aku udah daftar, jadi aku nggak nyontohin, teman-teman tinggal next aja di sini gitu. Oke, buat teman-teman yang udah punya GitHub, silakan teman-teman connect dengan saya, nanti akan saya follow fallback insyaallah. Dan ini adalah si GitHubku. Nanti aku kasih di description channel ini udah ada sih. Jadi mungkin aku akan kasih lagi, nggak apa-apa. Di sini ada profilku. Ini sambil nunggu si ini ya, VS Code-nya ini nggak apa-apa. Ini banyak banget soalnya yang diinstal nih. Nah, ini extensionnya. Nanti akan ada video tersendiri ngebahas extension apa aja yang akan kita butuhkan nantinya, yang penting-penting aja. Tentunya nggak semua aku bahas di sini karena ada yang mungkin aku nggak pakai sering gitu kan, gitu. Nah, jadi ini adalah tampilan GitHubku ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ya follow mungkin, atau ya follow aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Sambil nunggu si VS Code-nya ini, kita install si NVM-nya yang tadi aku bilang ya. Nah, di sini kalau kita klik 2 kali install yes. Nah, ini versi ini instalasinya ya. Next install. Nah, oke. Nah, sudah. Kalau kita cek di kita mau pakai Git aja nggak apa. Sebenarnya pakai CMD aja, dia lebih ini soalnya. Lebih ke lokal komputer kita. Nah, command prompt. Nah, kita ketik CMD gini. Lalu kita cek NVM seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terinstall si NVM-nya. Nah, pertanyaannya apakah Node.js-nya terinstall juga? Kan NVM itu untuk menginstal Node.js ya. Kita bisa ketik node min v. Node is not recognized. Aku gedein aja. Nah, as an internal or external command. Jadi belum diinstal guys. Ups. Nah, oke, jadi aku mau install si Node.js-nya dulu dengan NVM ini ya. Jadi caranya NVM min help untuk lihat komennya apa aja. Nah, kalau kita lihat di sini ada NVM list available. Ada kurung siku itu bersifat opsional. Jadi kita bisa ketik NVM list. Nah, seperti ini. Clear nggak bisa ini CLS. Nah,
nvm list. Nah, ini adalah no installation recognized, jadi recognize ya. Jadi nggak ada yang kita install. Jadi kita harus install dulu tuh dengan nvm list available untuk melihat apa saja yang tersedia untuk kita download. Di sini ada yang versi LTS. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita nggak bahas yang lain-lain. Kita langsung fokus praktek-praktek aja ya. Jadi di sini nvm install 22.11.0. Teman-teman sesuaikan nanti kalau video ini dibuat itu dia versi 22.11.0. Nanti teman-teman mungkin ada yang versi lebih tinggi lagi, pakai yang lebih tinggi, oke? Jadi caranya nvm spasi install spasi terus nomor atau angka versi Node.js-nya gitu ya. Nah, ini proses download. Bisa dilihat tuh ada downloading Node.js version bla 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 64 bit. Kita tunggu aja. Nah, kalau kita lihat lagi nvm list di sini. Ups, aku bersihkan dulu. nvm list. Nah, di sini sudah terinstall. Nah, untuk menggunakannya itu kita bisa ketik nvm use 22.11.0. Nah, kita yes aja, nanti akan muncul pop up. Lalu di sini now using Node bla bla bla. Jadi sekarang kita sudah memakai si Node ini. Nah, si Node ini teman-teman kalau kita cek ya, Node min v versi dari Node.js ini, itu dia otomatis akan mendownload si npm. npm itu apa? Node Package Manager. Jadi secara sederhana npm itu adalah kumpulan codingan orang-orang ya yang bisa kita pakai untuk kita gunakan untuk kita mempermudah coding-mengcoding gitu. Nah, lalu ini kita kembali ke VS Code kita ya. Nah, di sini sudah aku bisa close aja. Nah, bisa dilihat di sini aku install extension yang namanya Wakatime teman-teman. Ini bisa diikutin ya. Jadi Wakatime ini apa? Ini untuk nge-track berapa lama aku ngoding gitu. Nah, ini ngebuat aku semangat ya kalau ngoding. Kalau misalkan dalam sehari aku nggak memenuhi targetku itu bisa gimana gitu. Nah, di sini kita diminta untuk menginput si API key-nya ya. Jadi kita browsing aja Wakatime seperti ini. Tentu teman-teman daftar dulu ya, karena aku udah daftar jadi aku tinggal login aja. Aku pakai login GitHub ya. Dan kita bisa ke setting. Lalu kita copy aja di sini secret API key. Kembali kita kopas enter. Nah, ini otomatis sudah tersambung. Seperti itu. Aku close aja. Nah, seperti yang saya katakan, karena kita sifat santai ya, jadi mungkin akan agak riwa-riwi. Tadi kan aku udah Android Studio tuh. Aku pengen install dulu. Jadi sambil kita menunggu instalasinya, kita akan download beberapa extension yang penting yang nantinya akan sering kita gunakan, oke? Jadi aku mau install dulu si Android Studio-nya. Kita klik 2 kali, guys. Oke, jalan ya indikatornya. Ya, aman-aman. Nah, di sini ada apa tadi? Nah, ini ada permission, kita klik yes aja. Lalu di sini adalah instalasinya. Ini kita jangan lupa ini di checklist ya teman-teman, untuk kita itu bisa menggunakan si virtual device-nya atau ibaratnya itu HP online-nya lah, emulator kita itu bisa ngecek codingan hasil codingan aplikasi kita di laptop kita gitu. Nah, ini minimal space yang kosong itu 3,6 GB ya. Jadi agak gede emang. Next, install. Oke, kita tunggu. Ini akan menjadi instalasi yang cukup lama menurutku ya, si Android Studio ini. Karena kita sekalian download si emulatornya gitu. Nggak apa-apa, kita tunggu bareng sambil kita bahas dan kita ulik-ulik sedikit tentang extension apa yang akan kita gunakan nanti di VS Code.
kita next aja. Ini kita finish start Android Studio, nggak apa-apa, kita finish aja. Oke, ini send aja nggak apa-apa. Next, standard next. Nah ini yang akan di-download ya. Total size-nya 2,25 GB. Next aja. Nah ini teman-teman bisa accept, lalu kita klik ini, lalu accept dan finish. Oke, kita tunggu. Nah ini kayaknya lumayan lama, jadi kita mending bahas sedikit extension apa yang kita akan perlukan untuk coding gitu ya. Nah pertama, kalau kita lihat di bagian ini teman-teman, nah di sini itu ada yang namanya Explorer, Search, Source Control, Run and Debug, lalu ada Extension. Nah nanti yang akan sering kita pakai itu jelasnya Explorer ini kalau untuk debugging atau sesuai keperluan ya. Yang jelas extension ini akan kita akses untuk pertama kalinya buat install beberapa plugin atau extension yang memudahkan kita untuk coding. Pertama, ini aku urut aja dan akan aku lewatin bagian-bagian yang aku rasa nggak terlalu perlu gitu. Nah, di sini ada yang namanya Android iOS Emulator. Teman-teman bisa search aja kayak gini namanya. Nah, di sini itu untuk kita itu bisa membuka si emulator Android kita di VS Code secara langsung tanpa kita membuat Android Studio. Tapi nggak apa-apa, ini download aja buat jaga-jaga ya. Tapi nanti prakteknya kita akan buka Android Studio-nya langsung aja karena untuk mencegah error ya. Sebenarnya bisa juga sih di sini. Cuma terkadang di beberapa case itu dia itu kayak nyantol gitu loh, nge-lag gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena laptopku atau ya banyak faktor lah. Tapi aku rekomendasiin untuk download aja buat jaga-jaga ya teman-teman. Lalu karena aku suka yang namanya theme ya, tema, jadi aku ingin ngeset temaku itu Atom One Dark Theme. Terkadang kalau aku bosen itu aku pakai si yang namanya Dracula Theme. Jadi aku pakai Dracula Theme aja untuk saat ini. Jadi ini opsional ya teman-teman ya, Dracula Theme official. Itu ini tampilannya kayak gini nanti, opsional aja. Lalu di sini kita perlu yang namanya download si autocomplete tag. Autocomplete tag ini akan mendownload dua extension lagi yang namanya auto close tag dan auto rename tag. Dan ini itu otomatis akan terdownload. Jadi kita cukup download satu ini aja, otomatis yang dua ini dan ini itu akan terdownload. Jadi kita install ini. Fungsinya untuk apa? Sesuai dengan namanya ya, autocomplete tag. Ya, jadi untuk melengkapi tag penutupnya yang kita buat, yang kita tanpa buat itu bisa terlengkapi otomatis. Kemudian kalau kita mau nge-rename itu juga bisa otomatis nih. Kalau kita lihat di sini, ini tag anchor-nya aku rubah loh misalkan kayak gitu. Nah otomatis yang belakangnya itu juga rubah. Nah itu akan termudahkan dengan extension ini. Lalu Better Comment ini juga download ya teman-teman, supaya komen kita itu bisa lebih berwarna dan lebih kita bisa aware ya, bisa ngerti oh komen ini untuk ini gitu. Nah ini kalau kita lihat di sini bisa seperti ini. Lalu yang jelas Code Runner untuk merunning codingan kita. Ini install aja. Dan tentunya color highlighting ya. Color highlight ini untuk kita ketika menuliskan hex atau colors itu dia ada warnanya. Jadi otomatis ada warnanya, kita tahu itu warna apa gitu. CSS Peak ini kalau kita mau mainan web, tentunya nanti kita akan pakai. Jadi silahkan di download. Ini untuk mencari class. Nah ini yang kita buat class-nya itu dia akan otomatis bisa nge-redirect ke file CSS kita. Dan tentunya ini akan bermanfaat banget. Lalu CSS auto prefix ini juga perlu ya teman-teman. Jadi dia akan otomatis seperti ini kalau kita coding nge-styling transform, border radius. Nah, dia otomatis akan ngebuatkan di beberapa OS seperti itu.
Oke, ini akan bermanfaat banget. Nah, tentunya yang nggak kalah penting lagi buat kita belajar nanti ke depannya ya, untuk kita itu lebih mengenal starter projectnya untuk HTML CSS itu apa sih, gimana sih yang baik, gimana gitu kan. Nah, kita bisa pakai extension yang namanya Cuy Universe Template. Nah, ini extension ini tuh dibuat oleh guru kita ya, yaitu Mas Afrizal, Mas Dea Afrizal ya. Ini Afrizal Dea ya, ini dibalik namanya. Namanya Dea Afrizal ya. Teman-teman bisa cek channel YouTube-nya. Kalau teman-teman mau belajar coding lebih dalam lagi, lebih expert lagi, bisa ke Mas Dea Afrizal ini. Ini aku download karena nanti kita akan belajar bareng gimana sih starter projectnya untuk basic itu kayak apa. Nah, ini kita bisa tahu dari si extension ini gitu. Oke, kita download aja. Dan tentunya kita akan perlu yang namanya extension Dart dan juga Flutter. Jadi kalau kita ketik di sini Flutter, nah ini kita akan perlukan untuk kita mengcoding si Flutternya. Teman-teman juga perlu namanya ESLint ya, supaya codingan kita lebih clean, dan juga Expo Tools untuk kita itu coding aplikasi menggunakan Expo React Native ya. Nah, lalu ini preferensi aja. Aku pakai Flutter icon supaya dia itu bisa ada iconnya kayak gini. Dan juga Flutter tree untuk kita itu membuat ya semacam satu baris kode, tapi nanti bisa akan membuatkan seperti ini gitu. Dan tentunya aku pakai Flutter widget snip. Nah, ini untuk kalau kita buat status widget, stateful widget, nanti kita akan pelajarin bareng ya. Nah, ini akan berguna bareng, berguna banget. Nah, kayak gitu. Lalu aku indent rainbow ini juga opsional ya, supaya teman-teman bisa ngerti indentasinya. Ini tuh lurusnya mana, menjorok seberapa, itu ada warnanya kayak gitu. Dan tentunya code snip yang lain ya, kayak JavaScript, TypeScript, kalau teman-teman nanti sudah masuki mainan Next.js gitu, mungkin bisa download si ini. Dan juga yang jelas kita butuh yang namanya live server, Five server. Ya, ini silahkan di download untuk kita nge-preview website kita ketika kita coding itu lebih real time seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kayak gitu. Lalu ini opsional juga material icon theme ya. Jadi di sini akan ada icon-icon yang menarik yang membuat aku semakin semangat belajar coding gitu kan. Nah, ini silahkan di download aja. Dan juga yang jelas kita akan butuh yang namanya Prettier. Prettier ini adalah code formatter, jadi supaya codingan kita itu lebih rapih. Tentunya tadi teman-teman yang sudah download Expo Tools, teman-teman download React Native Tools juga ya. Di suatu saat akan dibutuhkan seperti itu. Itu untuk si aplikasinya ya. Untuk website bisa mungkin kita pakai React gitu kan. Di sini ada macam-macam, ada pakai React hook snips ya dan lain-lain, tapi kita nggak akan bahas sekarang. Oke, tentunya ini juga preferensi namanya VS Code Path. Ini untuk memunculkan VS Code Path seperti ini. Nah, ini supaya nggak bosan aja ya teman-teman, biar nggak sepaneng kayak gitu. Oke, ini udah selesai Central Studio-nya. Jadi aku klik finish, lalu SDK Manager aku klik, dan di sini aku mau download yang API 35 ya. Jadi SDK platform yang 35 API levelnya, ini aku checklist aja. Dan kalau kita lihat di sini di Flutternya itu emang dia mintanya 35 guys. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ulang. Nah, di sini itu, nah ini ya SDK platformnya API 35. Jadi aku download 35. Lalu kita ke SDK Tools, kita checklist yang command line tools ini karena dia tadi mintanya itu ya. Nah, itu command tools, build tools juga. Build tools sudah. Nah, itu ini untuk platform tools. Oke. Oke, kayaknya udah ya. SDK platform tools.
Oke. Nah, udah kita checklist SDK platform toolsnya. Oke. Wah, untuk Android emulator ini nanti kita akan download yang API 35 juga ya. Jadi nanti akan kita download virtual device-nya. Nah, di sini juga ada tutorialnya juga di bawah ini. First time using Android Studio ya, karena aku baru pertama, ini kita apply aja. Tuh, lumayan banyak ya. Oke, kita tunggu instalasinya. Oke, finish ya karena udah selesai. Nah, aku oke aja. Lalu aku mau install Virtual Device Manager. Di sini aku tambahkan emulator baru ya. Pakai yang Pixel 5 aja karena dia yang lebih mirip HP kita gitu kan. Nah, ini kita next aja. Lalu jangan lupa ini mintanya API 35 ya. Kita tunggu aja instalasinya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, dia itu butuh yang namanya nah ini kita butuh yang namanya Microsoft Visual Studio C++ ya, untuk kita itu membuat aplikasi desktop. Jadi desktop development with C++ ini aku udah download Visual Studio-nya, Microsoft Visual Studio ini kita install aja. Nanti untuk link downloadnya aku sertakan di description. Ini kita install. Ini continue. Lalu kita tunggu instalasinya berjalan. Nah, di sini kita akan download yang desktop development with C++ ya. Lalu kita bisa langsung install aja. Nah, ini agak lama, silakan ditunggu. Oke, kali ini kita akan install si Flutter SDK-nya. Jadi di sini aku buat dulu foldernya ya. Di sini mungkin aku buat foldernya Flutter. Aku masuk, aku buat lagi folder namanya src, dan di sini akan aku installnya di sini ya. Jadi di sini aku bisa extract all. Nah, di sini aku mau install di si Flutter ini di src sini. Nah, extract. Kita tunggu. Oke, udah komplit guys. Loh, kok hilang kemana ini? Oke, kita coba cek ya. Kita lihat di src ini. Nah, di sini ya. Jadi Flutter src Flutter loh kok. Ya nggak apa-apa lah. Di sini ada bin. Nah, di bin ini teman-teman, coba klik kanan kita ya. Atau langsung aja di sini cmd gitu. Kita ketik yang namanya Flutter Doctor. Jadi kalau di sini kita lihat ada yang namanya Flutter Doctor ya. Di Flutter Doctor itu kayak dia untuk ngecek. Nah, ini loh, check your development setup. Nah, kalau kita lihat di sini welcome to Flutter, dan ini dia masih ngecek apakah semua yang sudah kita install yang diperlukan untuk development kita itu sudah terpenuhi atau belum dari si Flutternya itu. Nah, di sini akan nge-checklist sesuatu yang emang sudah terpenuhi. Ya. Nah, di sini kita kurang accept license kita. Tapi sebelum itu, kalau kita running di root directory kita, komputer kita, ini kan kita masuk di sini ya. Jadi kita kalau misalkan nih, kita buka cmd baru gini misalkan. Nah, di sini kan dia di root ini. Coba atau kalau kita tambahkan sini bisa nggak? Nah, di sini ya. Tapi pakai cmd aja nggak apa. Nah, ini misalkan kita ketik Flutter Doctor, teman-teman. Dia nggak mau, maka kita harus setting si
environment variable-nya gitu kan. Ini kita close aja nggak apa-apa. Nah, di bin ini itu kita kopas directory-nya, kita kopas. Lalu kita masuk yang namanya environment. Di sini kita masuk environment variable. Nah, di pad ini kita klik 2 kali lalu new. Ctrl V. Oke. Nah, di pad yang ini juga ya sama. Oke. Lalu oke dan oke. Nah, ini sekarang kalau kita coba buka ya di root folder kita, project kita ya, folder kita, laptop kita, Flutter Doctor. Nah, dia jalan nih guys ya. Tapi ini kita kurang nih si Android license-nya ini. Coba kita running dulu aja. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Kita jalanin. Nah, ini kita ketik Y aja. Y. Dah, ditunggu. Aku mau nyalakan keyfishnya dulu guys. Nah, ini sudah. Kalau kita cek lagi si Flutter Doctor-nya. Bentar. Kok agak nge-lag. Flutter Doctor seperti ini. Nah, ini no issues found. Nah, semua sudah siap kita untuk coding si Flutter-nya. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba guys. Kita coba untuk menjalankan semua project-project yang ingin kita bangun ke depannya, mulai dari web, aplikasi si JavaScript-nya sampai dengan JavaScript itu sendiri dan si Flutter. Jadi di sini aku mau buat folder dulu di sini ya. Di sini aku mau buat folder. Jadi aku mau pengen pakai Git aja. Seperti ini. Dan ini bentar tunggu. Nah. Kayak gini. Aku perbesar dulu. Di sini kalau aku ketik position di mana aku berada, jadi aku harus masuk ke dokumen dulu seperti ini. Tab, enter. Nah, ini ya sama, foldernya sama. Dokumen. Oh, ini itu ya guys ya. Ini cloud-nya ya. Jadi aku harus pindah dulu aja. Ini tuh dari cloud si OneDrive-nya. Aku unpin aja. Aku masuk ke programku dulu guys. Yang OneDrive yang dokumen mana ya? Nah, ini kayaknya. Nah, ini kan empty tuh. Ini aku pin quick to access aja. Gini aja nggak apa-apa guys. Oke. Supaya nggak di OneDrive gitu maksudnya. Nah, di sini aku keluar dulu. ls. Nah, aku masuk ke dokumen. Nah, di sini kan kayak ada add-nya ya. Ini tapi kok nggak ada ya. Coba kita ke bagian view. Show-nya ini kita hidden itemnya kita nyalakan. Lalu extensionnya kita nyalakan. Nah, ini kita coba buat mkdir make directory, buat folder misalkan learn coding 2025. Nah, tuh ya, dia muncul. Lalu ketika aku masuk di folder ini kayak gini, cd learn tab ya. Ini kosong, nggak ada apa-apa karena di dalamnya kosong nih. Dan aku ingin buat folder untuk testing yang tadi aku bilang. Nah, lalu guys, ketika aku sudah buat 3 folder ini, aku akan coba jalanin si JavaScript webnya dulu ya, web dan JavaScriptnya ya, bisa apa enggak dia. Nah, open code aja langsung. Nah, aku buat
langsung aja aku pengen nyoba apakah dia mau berjalan nggak program-programku. Tanda seru. Ini aku nggak pengenalan dulu ya, ini apa gitu nggak, tapi aku pengen nyoba jalanin dulu bisa nggak program-programnya. Hello world. Aku coba live. Oke, aman ya, untuk website aman. Lalu untuk JavaScript, misal hello world, ini aku jalankan node main.js. Oke, jalan aman, JavaScriptnya aman guys. Lalu untuk Dartnya aman nggak ya? Misalkan dot. Nah, kita coba jalankan si program Dartnya dulu. Hello Dart. Oops, Ctrl C Dart ya. Hello Dart. Nah, ini jalan ya. Oke, aku rasa aman untuk Dart HTML dan CS-nya untuk weban dan aplikasinya. Bisa close aja kita. Nah, sekarang aku pengen ngetesting si Android Studio ku ya. Emulatornya berjalan nggak dia? Ini aku open aja. Jadi aku open dulu guys. Untuk apa ya, tak cepakno lah, bahasa Jawanya aku dicepakno. Nah, lalu di sini aku ingin coba jalanin si Flutternya. Aku pakai Expo aja biar cepet. Jadi aku mau coba dulu jalan nggak dia. Expo. Nah, ini kita copy aja guys. Langsung aja kita buka pakai CMD, nggak apa-apa. Enter aja langsung. Jadi nanti kita akan coba jalan apa enggak si React Native-nya, dan juga si Flutter nanti akan kita coba juga dengan emulator juga. Jadi kita akan testing dulu apakah semuanya aman untuk kita coding-coding ke depannya, baik web, aplikasi JavaScript maupun dengan si Flutternya gitu ya. Kita tunggu dulu guys. Dan nanti kita itu bisa pakai emulator atau pakai HP fisik itu juga bisa untuk ngelihat si mobile kita gitu ya. Tapi kita ini akan coba dua-duanya tentunya. Aman apa enggak, maksudnya bisa jalan apa enggak, kita cek dulu setelah kita instalasi. Kayak gitu guys. Oke. Nah, ini udah ya, kita masuk ke foldernya dulu. cd my app. Lalu kita code spasi titik enter. Nah, ini udah masuk. Nah, kita coba jalankan projectnya. Nah, sebelum dijalankan aku mau coba si Virtual Device Manager-nya ini aku nyalakan dulu guys. Pixel 5 ini. Aku klik. Oke, ini ya si emulatornya. Oke, kita tunggu dulu sampai dia proses booting dulu ya. Nah, sambil nunggu ini kita coba lihat di package JSON-nya ini. Itu kita untuk menjalankan projectnya cukup npm run start aja atau npm start ya. Atau bisa juga pakai npx expose start kayak gitu.
Tapi kita pakainya yang bawaannya aja. Jadi pakai npm start. Kita tunggu aja. Ups. Oke, ini sepertinya aman-aman ya, aman ya guys ya. Oke, sepertinya aman. Kita coba, ini aku pengen di topkan dulu supaya nggak tenggelam nanti. Nah, oke, aku coba jalankan npm start. Nanti ini akan menggenerate QR code guys. Jadi bisa pakai Expo, aplikasi Expo. Tentu kita nggak akan bahas detail, sekarang. Aku pengen nyoba doang, apakah dia bisa berjalan atau enggak gitu. Nanti kedepannya akan kita bahas secara detail. Yang nggak detail amat sih, karena seilmu saya aja ya, seilmu saya. Oke, kita tunggu dulu. Dia buatin. Nah, ini udah ya. Ada QR code-nya, ada open Android A. Jadi ketik A. Nah, di sini sambil aku pakai si emulator, aku pengen coba pakai Expo Go ya untuk menjalankan aplikasi ini gitu. Jadi di sini download the Expo Go app. Nah, ini. Jadi aku coba pakai si Expo Go-nya juga ya guys ya. Nih. Ini teman-teman bisa lihat di Play Store atau App Store juga ada. Oke guys, sambil tunggu ini aku pengen scan dulu ya. Scan QR code. Itu. Masih proses dulu. Oke, kalau di HP lebih cepat ya guys. Ini sudah bisa jalan dia. Padahal duluan aku buka Android Studio-nya ini ya, pakai emulator ini. Nah, ini bisa jalan. Kalau kita klik, tuh, bisa jalan ya dia. Tuh. Ini aku nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Tunggu. Nah, tuh ya. Nah, tuh ya, jalan ya. Oke, aman. Dipakai Expo aman. Sekarang aku tinggal nunggu isi ininya, si emulatornya ini aman apa enggak, dia bisa jalan apa enggak. Oh ya guys, ini tuh lama karena baru pertama kali, jadi kedepannya mungkin enggak selama ini gitu. Oke guys, ini udah jalan. Alhamdulillah ya, aman ya. Nah, ini udah jalan. Jadi kalau mau nge-refresh ketik R di sini. Nah, ini nge-refresh, nge-reload ya. Gitu guys. Nah, aku nggak tahu kenapa si Expo ini, si React Native ini, kalau kita reload tuh kadang dia nyantol kayak gini. Solusinya itu kita balik aja gini, kita hapus saja semua, lalu kita ketik A di sini, open Android lagi gitu. Aku nggak tahu itu kenapa dia sering kayak gitu. Tapi kalau aku ketika pakai Flutter nggak kayak gitu guys, lebih enak gitu rasanya. Nggak tahu kenapa ya. Nah, ini ya jalan ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau kita ganti nggak perlu ini cuma testing aja ya, kita nggak perlu nyoba ini. Ctrl C untuk matiin. Ini aku clear aja, aku minimize. Dan sekarang aku pengen coba untuk buat project si Flutter di sini. Jadi aku buat open cmd aja nggak apa, Flutter, create, nama foldernya mungkin testing gini ya. Nah, dia akan nge-create. Kita bandingkan nanti enak apa gitu, seenak apa. cd testing code
Ups. Code code spasi titik. Nah, bentar. Nggak kelihatan guys, ketutupan mic soalnya. Nah, oke, bisa ya. Dan di sini kita coba running di folder lib main.nya ini, kita coba pakai code runner yang ini. Nah, ini untuk merunning si project kita. Kita tunggu. Dart.ui is not available on this platform. Import.ui. Ini kayaknya kita pakai F5 aja, run debugging itu kayaknya untuk menjalankan kode ya, bukan program. Nggak tahu apa bedanya. Kita ketik F5 aja. Nah, di sini ada mobile device yang udah kita buka ya. Kita atur aja di sini. No device ini kita atur pixel 5. Nah, ini sudah. Kalau kita lihat di sini, nah, lalu kita coba jalankan programnya dengan ketik F5. Kita tunggu guys. Oke, ini udah berhasil ya. Cukup lama. Jadi kalau kita klik-klik di sini, nanti jalan. Oke, mungkin itu aja untuk nyobain dan juga setup si kebutuhan kita untuk coding baik Flutter, JavaScript maupun React Native nantinya. Dan kita sudah menjalankan projectnya juga aman semua ya. Jadi mungkin untuk share kali ini itu aja. Kedepannya mungkin kita akan belajar bareng lebih dalam, ngulik-ngulik tentang dunia website maupun mobile, baik menggunakan Flutter maupun React Native seperti itu. Nah, buat teman-teman yang kesulitan atau ada pertanyaan atau apapun itu, teman-teman bisa join Discord saya ya. Nanti saya akan cantumkan di link description. Teman-teman bisa saling sharing di situ dan bertanya ya. Semampu saya akan saya jawab, dan saya harapkan teman-teman yang lain yang lebih expert mungkin bisa juga ikut join, bergabung dan membantu teman-teman yang kesulitan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan kali ini akan bernilai ibadah, asalkan kita niatkan karena Allah ya, maka insyaallah akan bernilai ibadah. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.